pendugaan parameter dengan sampel kecil, yaitu jumlah anggota sampel itu lebih kecil dari 30. Yang pertama, pendugaan terhadap parameter rata-rata. Jika sampel kecil, maka pendugaan parameter dilakukan dengan menggunakan distribusi T student atau distribusi T dan standar deviasi S dengan persamaan sebagai berikut. T sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi dengan simpangan baku sampel dibagi dengan akar anggota sampel. Pendugaan parameter rata-rata di mana simpangan baku populasi tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas. Pengertian populasi tidak terbatas, jumlah populasi itu tak terhingga. Maka pendugaan itu sama dengan rata-rata dikurang T alfa per 2. T ini dari tabel distribusi T. Dikali simpangan baku sampel dibagi akar anggota sampel. Lebih besar dari rata-rata populasi, tetapi lebih kecil dari rata-rata sampel ditambah T alfa per 2 dikali simpangan baku sampel dibagi akar N. Jadi, yang ini sering disebut sebagai batas bawah, ini ke sini sebagai batas atas. Penelitian dilakukan terhadap 16 sampel mahasiswa untuk mengetahui rata-rata pengeluaran mereka dalam 1 bulan. Dari ke-16 mahasiswa tersebut, didapat bahwa rata-rata pengeluaran per bulan adalah 500.000 dengan standar deviasi 100.000. Dengan interval keyakinan 95%, berarti alfa 5%, buatlah pendugaan interval pengeluaran rata-rata per bulan seluruh mahasiswa. Kita coba kerjakan seperti ini. Rumus pendugaan untuk data di atas seperti ini, dan sudah kita dapat ini. Nah, di sini ada tabel distribusi T student, ya. Di sini ada tingkat signifikansi uji satu arah, tingkat signifikansi uji dua arah. Jika alfa 5%, alfa 5% ini untuk uji dua arah ya. 5% itu sama dengan 0,05. Kemudian jumlah sampel itu adalah kita misalkan 16. N dikurang 1 berarti DF, degree of freedom 15, dapat di sini 2,131. Ini cara melihat tabel. Jadi untuk T 0,025. 0,025 ini didapat dari 5% dibagi 2. 5% dibagi 2. DF ini degree of freedom atau derajat bebas, N dikurang 1. N dikurang 1 ya. Jadi jika jumlah sampel 16, N dikurang 1 menjadi 15, dapat 2,131. Inilah cara melihat tabel distribusi T student. Dari contoh di atas ya, rata-rata dikurang si alfa per 2. Tadi alfa 5%, karena dikatakan tadi tingkat kepercayaan 95%. Ya, maka alfa per 2, 5% dibagi 2 adalah 0,025. Jadi rata-rata sampel itu tadi 500, kemudian T alfa per 2, 2,131, ini 2,131. Kemudian simpangan baku sampel itu 100 dibagi 16. N ini 16. Karena N itu tadi 16, DF ini adalah N dikurang 1. 16 dikurang 1 dapat 15. Ya, di sini 2,131. Inilah yang kita duga. Ini batas bawah, ini batas atas. Rata-rata sampel ditambah 2,131 dari tabel dikali 100 ya simpangan baku sampel dibagi anggota sampel. Pendugaan itu adalah batas bawah 446,725 dan batas atas adalah 553,275. Inilah pendugaan rata-rata dengan
tingkat keyakinan 95%. Rata-rata tingkat pengeluaran rata-rata mahasiswa jurusan manajemen adalah 446,725 sampai dengan 553,275. Jika dibagi dua nanti dia, ya, maka dapat di sini nanti T itu ya, yang di sini itu menjadi 2,947 jika alfa 1%. Pendugaan parameter rata-rata di mana simpangan baku tidak diketahui dengan populasi terbatas. Jika tadi yang di atas populasi yang tidak terbatas. Rumusnya seperti ini, bedanya di sini. Ini bedanya untuk populasi yang terbatas. Jika tadi populasi tidak terbatas, ini tidak ada. Apabila dalam contoh yang sebelumnya diketahui bahwa jumlah populasi mahasiswa jurusan manajemen 100 orang, maka kita cari dulu ini, jumlah populasi itu N100 diambil sampai 16, N dikurang 1, jumlah populasi dikurang 1, hasil ini semua dapat 0,92. Maka kita tinggal mengganti yang ini 0,92. Tadi sudah dapat kita dapat. Tadi ini sudah kita dapat, kita ganti 0,92, ya, maka kita dapat seperti ini. Maka batas bawah 450,93, batas atas 549,07. Dengan tingkat keyakinan 95%, maka interval pengeluaran 100 orang mahasiswa jurusan manajemen adalah 450,930 sampai dengan 549,07 rupiah. Pendugaan terhadap parameter proporsi sampel kecil. Untuk sampel besar, sebelumnya sudah diterangkan, di sini Z. Inilah rumus menduga proporsi untuk sampel besar. Untuk sampel kecil, yang Z ini kita ganti menjadi T, yang ini cuma sama, ini cuma sama. Hanya ini beda. Di sini Z, tabel Z, di sini tabel T. Dari 16 orang mahasiswa jurusan manajemen, ternyata diketahui 4 orang diantaranya memiliki kendaraan sendiri. Dengan tingkat kepercayaan 95%, buatlah pendugaan interval proporsi mahasiswa jurusan manajemen yang memiliki kendaraan sendiri. Nah, proporsi untuk ini 0,25 ini didapat dari 4 dibagi 16. 4 dibagi 16, 2,131 ini dari tabel karena tadi alfa 5%. 0,25 ini X per N 4 per 16, 1 dikurang 0,25, 0,75 dibagi 16, dengan cara yang sama dapat seperti ini. Maka proporsi mahasiswa yang memiliki kendaraan sendiri sebesar 0,22 sampai dengan 0,48, atau di 100 ini antara 22% sampai dengan 48%. Maka dengan tingkat keyakinan 95%, proporsi mahasiswa yang memiliki mobil sendiri adalah antara 22% sampai dengan 48%.